Salam semangat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Ika Muci Wahyuni dari SD Pendidikan Matematika Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang inner product space atau ruang hasil kali dalam. Buku ini berisikan inner product, angle and orthogonality, orthonormal basis, Green process and QR decomposition, kemudian base approximation, least squares, chain analysis, dan orthogonal matrix. Yang bagian pertama yaitu terkait tentang inner product. Ruang hasil kali dalam di sini merupakan ruang vektor yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam. Seperti halnya ruang vektor, ruang hasil kali dalam bermanfaat dalam proses atau beberapa metode optimasi seperti metode least square dalam peminiman error dalam berbagai bidang rekayasa. Nah, misalkan kita memiliki V, suatu ruang vektor di mana vektor U dan vektor V itu berada di dalamnya, maka notasi yang tertulis itu dinamakan sebagai hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma. Aksioma apa saja yang harus dipenuhi? Keempat aksioma tersebut adalah aksioma simetris, aditivitas, homogenitas, dan positivitas. Nah, ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam itu dinamakan sebagai ruang hasil kali dalam. Nah, dalam ruang hasil kali dalam di sini kita perlu mengenal panjang dan jarak di ruang hasil kali dalam. Nah, untuk panjang atau kita juga biasa menyebutnya sebagai norm vektor, nah itu disimbolkan dengan bentuk yang seperti itu. Kemudian perhitungannya adalah hasil kali dalam UV pangkat setengah atau akar dari hasil kali dalam UV. Dan untuk jarak dua titik vektor U dan V dilambangkan dengan DUV dan didefinisikan seperti yang nampak pada layar. Nah, jika suatu vektor bernorm 1 atau memiliki panjang 1, maka vektor tersebut dikatakan sebagai vektor satuan. Nah, dalam hal ini kita juga berbicara tentang sifat dari panjang vektor dan juga sifat dari jarak dua vektor. Untuk sifat panjang vektor, kita tahu bahwa panjang itu tidak akan kurang dari 0. Nah, jika panjangnya sama dengan 0, itu akan terjadi jika dan hanya jika vektor tersebut adalah vektor 0. Dan untuk panjang dari K kali vektor U, itu sama dengan harga mutlak K yang merupakan suatu skalar dikalikan dengan panjang dari vektor U. Kemudian untuk panjang dari vektor U ditambah vektor V, di sini nilainya pasti kurang dari atau sama dengan panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Ini adalah sifat dari triangle inequality. Kemudian untuk sifat jarak, jika kita memiliki vektor U, vektor V, dan vektor W, di sini adalah vektor dalam ruang hasil kali dalam dan juga K itu merupakan suatu skala, maka kita juga akan punya bahwa jarak antara dua vektor U dan V itu pasti lebih dari sama dengan 0. Kapan jaraknya itu sama dengan 0? Itu terjadi jika dan hanya jika kedua vektor tersebut sama. Dan juga jarak dari vektor U ke vektor V itu sama dengan jarak dari vektor V ke U. Nah, yang terakhir, jarak antara dua vektor U dan V itu nilainya kurang dari atau sama dengan jarak dari vektor U ke W ditambah dengan jarak dari vektor W ke V. Ini juga merupakan triangle inequality. Nah, untuk selanjutnya, dalam contoh 1 di sini diungkapkan bagaimana ruang hasil kali dalam matriks. Nah, kemudian di contoh yang berikutnya, jika kita memiliki W itu vektor R3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam yang berbentuk 2U1V1 ditambah U2V2 dan 3U3V3, kita akan membuktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya adalah dengan menunjukkan bahwa W itu memenuhi keempat aksioma yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, dalam hal ini terbukti memenuhi aksioma simetris. Kemudian yang kedua terbukti aditivitas dan yang ketiga terbukti homogenitas. Dan pastinya yang terakhir di sini kita buktikan bahwa dia juga memenuhi sifat positivitas. Dengan demikian maka hal yang kita bahas di sini tadi merupakan ruang hasil kali dalam. Untuk selanjutnya di contoh 3 kita menunjukkan bahwa hasil kali vektor U dan V di sini bukan merupakan hasil kali dalam. Setelah kita menghitung, maka di sini nampak bahwa yang tidak terpenuhi itu adalah aksioma yang keempat, yaitu aksioma positivitas. Jadi karena tidak memenuhi sifat positivitas, maka yang tertulis tersebut bukan merupakan hasil kali dalam. Nah, untuk selanjutnya di contoh keempat pun demikian. Kalau kita diminta untuk menunjukkan itu merupakan hasil kali dalam, maka kita harus menunjukkan bahwa UV tersebut memenuhi sifat simetris, sifat aditivitas, kemudian sifat homogenitas dan sifat positivitas. Nah, kemudian ini contoh yang kelima. Contoh yang kelima ini adalah perhitungan panjang dan jarak vektor. Ya, kemudian yang
Berikutnya di contoh yang ke-6, jika kita mempunyai X, ini adalah 1,0 dan Y 0,1, maka dalam hal ini kita peroleh panjang dari X itu adalah akar 3 dan jarak XY itu ketemunya adalah akar 5. Nah, dalam hal ini untuk selanjutnya ada latihan yang bisa diselesaikan oleh Anda semua yang menyimak video ini. Kemudian bagian yang kedua adalah angle and orthogonality. Nah, di sini ada sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor dirumuskan seperti nampak pada layar, dan juga ortogonalitas. Misalkan kita memiliki V adalah ruang hasil kali dalam, maka vektor A dan B di V disebut ortogonal jika hasil kali dalam A dan B tersebut bernilai 0. Nah, dalam hal ini dikatakan ortogonal itu notasinya untuk X dan Y yang ortogonal, notasinya adalah X kurus Y. Juga sama seperti yang tadi, jika hasil kali dalam X dan Y ini bernilai 0. Untuk selanjutnya di sini contoh jika kita memiliki hasil kali P dan Q itu seperti yang nampak pada gambar, dan jika kita mengambil P sama dengan X serta Q sama dengan X kuadrat, maka kita menghitung dan kita temukan bahwa hasil kali dalam P dan Q itu bernilai 0. Nah, dengan demikian vektor-vektor P sama dengan X dan Q sama dengan X kuadrat itu ortogonal relatif terhadap hasil kali dalam. Untuk berikutnya teorema yang terkait di sini, jika dua vektor X dan Y di dalam ruang hasil kali dalam adalah ortogonal, maka berlaku persamaan Pitagoras. Bagaimana bunyinya di sini? Panjang dari vektor U ditambah V dikuadratkan itu sama dengan panjang vektor U kuadrat ditambah dengan panjang vektor V kuadrat. Pembuktiannya nampak pada layar tersebut. Nah, di sini untuk selanjutnya kita berbicara pada terkait contoh yang sebelumnya, di mana kita memiliki vektor P sama dengan X dan vektor Q sama dengan X kuadrat. Berdasarkan teorema Pitagoras yang kita bahas tadi, di sini diperoleh bahwa panjang dari vektor P plus Q dikuadratkan itu bernilai 16/15 dan sama dari ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, dengan demikian itu merupakan hasil kali dalam vektor yang ortogonal. Nah, berikutnya di sini adalah latihan buat Anda semua. Nah, selanjutnya ada kuis juga yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan pengetahuan kita semua. Selanjutnya untuk orthonormal basis, Gram-Schmidt process, dan QR decomposition. Nah, himpunan kita berbicara awal terkait himpunan ortogonal dan ortonormal. Didefinisikan di sini misalkan V adalah ruang hasil kali dalam, maka suatu himpunan yang terdiri dari dua atau lebih vektor di V itu disebut ortogonal jika setiap pasang vektor yang berbeda di himpunan tersebut ortogonal. Nah, sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut ortogonal atau saling tegak lurus. Himpunan ortogonal yang setiap vektornya mempunyai norm 1 atau panjangnya 1 disebut sebagai himpunan disebut sebagai ortonormal. Nah, dalam hal ini untuk terkait himpunan ortogonal dan ortonormal, agar lebih memudahkan dalam pemahaman, kita misalkan seperti itu. Kita mempunyai T di mana berisikan himpunan untuk vektor C1, C2 sampai dengan Cn pada suatu ruang hasil kali dalam. Jadi di situ T dikatakan himpunan vektor ortonormal jika semua vektor di dalam T itu hasil kali dalamnya sama dengan 0. Dan T dikatakan himpunan ortonormal jika T yang merupakan himpunan ortogonal dan untuk setiap vektor C di dalamnya, maka panjang vektor C di situ sama dengan 1. Untuk contohnya di sini contoh yang pertama itu menunjukkan bahwa A bukan himpunan ortogonal. Bisa kita amati bagaimana himpunan vektor di dalamnya. Dan juga vektor B itu merupakan himpunan ortonormal. Silahkan bisa dibuktikan. Nah, kemudian misalnya kita mempunyai S di mana berisikan himpunan dari vektor D1 sampai dengan Dn, itu merupakan basis bagi suatu ruang hasil kali dalam V dan merupakan himpunan ortonormal, maka S dinamakan basis ortonormal. Nah, untuk selanjutnya jika S tersebut adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V dan U adalah sembarang vektor yang ada di V, maka vektor U akan tertulis seperti itu. Dan perlu diperhatikan di sini bahwa untuk semua I elemen 1, 2 sampai N berlaku juga hasil kali dalam vektor U dan vektor V nampak seperti tertulis itu. Dengan menggunakan sifat aditivitas dan homogenitas hasil kali dalam, maka didapatkan
seperti yang tertulis di layar, dan karena S merupakan himpunan yang ortonormal, maka di sini untuk setiap I akan berlaku hasil kali dalam U dan V sama dengan K, sehingga kombinasi linear tersebut bisa dituliskan dalam bentuk vektor U sebagai hasil kali dalam U kali V1 kali U V1 kalikan V1 ditambah hasil kali dalam U V2 kalikan V2 ditambah dan seterusnya sampai hasil kali dalam U Vn dikalikan dengan Vn seperti yang nampak pada layar. Nah, untuk contohnya di sini kita akan menentukan kombinasi linear vektor A12 pada ruang hasil kali dalam Euclid berupa bidang yang dibangun oleh vektor U dan vektor V seperti tertulis itu. Kemudian kita menuju ke proses Gram-Schmidt ya. Misalkan S di situ merupakan basis bagi ruang hasil kali dalam V dan bukan merupakan himpunan yang ortonormal, maka S dapat ditransformasikan menjadi basis yang ortonormal dengan suatu proses yang dinamakan proses Gram-Schmidt. Jadi Gram-Schmidt di sini sebenarnya merubah basis yang bukan ortonormal menjadi merubah vektor himpunan yang bukan ortonormal menjadi berbasis ortonormal. Misalkan kita punya B yang merupakan basis ortonormal dari hasil Gram-Schmidt dari basis S. Nah, itu yang pertama, misalkan W1-nya, vektor W1-nya merupakan perubahan dari vektor V1, maka kita akan punya vektor W1 itu adalah sama dengan vektor C1 dibagi dengan panjangnya C1, di mana W1 itu nanti akan bernilai 1. Kemudian yang kedua, jika vektor W2 adalah hasil perubahan dari C2, agar dapat memahami lebih lanjut, ini adalah ilustrasinya ya. Jadi vektor W2, vektor C2 diproyeksikan pada vektor W1. Nampak gambarnya di sini ilustrasi Gram-Schmidt pada bidang, dan yang berikutnya ini adalah ilustrasi Gram-Schmidt pada ruang. Dengan hal-hal tersebut, karena Q2 itu merupakan komponen C3 yang tegak lurus terhadap W, maka vektor Q2 itu sama dengan vektor C3 minus vektor P2. Dan akhirnya diperoleh seperti yang nampak itu, dan secara umum proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis S pada suatu ruang hasil kali dalam V menjadi basis ortonormal B adalah seperti itu untuk setiap I 1, 2, 3 sampai dengan N. Untuk contoh yang pertama di sini diketahui R3 merupakan ruang vektor dengan hasil kali dalam Euclid. Dan kita misalkan B itu adalah himpunan dari vektor U1, U2 dan vektor U3. Seperti yang nampak pada situ untuk penyebutannya, dan merupakan basis pada ruang vektor tersebut. Dengan proses Gram-Schmidt mentransformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal. Nah, langkah yang pertama kita tentukan dulu V1 dengan membagi vektor U1 dengan panjangnya, sehingga diperoleh itu vektor U1, vektor V1. Kemudian langkah yang kedua kita menentukan vektor V2. Vektor V2 ini didapatkan dari vektor U2 dikurangi dengan proyeksi U2 pada V1 dibagi dengan panjangnya. Sementara itu kita punya vektor U2 dikurangi proyeksi U2 pada vektor V1 itu adalah U2 dikurangi U2 hasil kali dalam U2 V1 kali V1. Nah, dengan menghitung seperti yang tampak pada layar, kita dapat menentukan nilai dari V2. Selanjutnya, langkah yang ketiga kita menentukan V3. V3 di sini kita tentukan dengan membagi U3 dengan U3 dikurangi proyeksi U3 pada W dibagi dengan panjangnya. Jika W merupakan bidang yang dibangun oleh V1 dan V2, maka setelah melakukan perhitungan tersebut kita mendapatkan vektor V3. Dengan demikian kita memiliki himpunan V1, V2 dan V3 di sini merupakan basis ortonormal untuk ruang vektor V3 dengan hasil kali dalam Euclid. Nah, di contoh yang kedua di sini kita akan menentukan proyeksi ortogonal dari vektor U1 111 pada bidang yang dibangun oleh himpunan vektor 101 dan 011 yang merupakan subruang dari ruang hasil kali dalam Euclid di F3. Nah, dengan penyelesaian itu kita dapatkan W1, kita juga akan mendapatkan W2, dan kita perhatikan bahwa hasil kali dalam V2 kali W1 di sini sama dengan 1 per akar 2, sehingga kita dapatkan W2 seperti yang ada pada layar itu, dan kita memiliki basis ortonormal bagi bidang tersebut.
Setelah itu kita lihat proyeksi ortogonal untuk vektor U pada bidang W. Dengan demikian kita dapatkan proyeksi U pada W itu adalah vektor 2/3, 2/3, dan 4/3. Nah, untuk selanjutnya dekomposisi QR. Sebagai problem di sini adalah jika A adalah matriks M kali N dengan vektor-vektor kolom yang bebas linear dan I adalah matriks dengan vektor-vektor kolom yang ortonormal hasil dari proses Gram-Schmidt dari vektor kolom A, maka akan dilihat hubungan antara A dan Q. Nah, misalkan vektor-vektor kolom dari A itu adalah himpunan vektor U1, U2 sampai dengan vektor UN, dan vektor-vektor kolom ortonormal dari Q adalah himpunan vektor V1, V2, dan seterusnya sampai Vn, maka A di sini A dan Q tertulis seperti yang ada pada layar, dan berdasarkan teorema dapat ditulis kita dapatkan vektor U1, U2, dan U3-nya, atau tertulis dalam bentuk matriks seperti itu. Atau kita bisa nyatakan A sama dengan Q kali R. Nah, karena vektor K itu ortogonal terhadap himpunan vektor U untuk setiap K lebih dari 2, maka kita dapatkan R-nya seperti itu. Dan untuk selanjutnya di teoremanya, jika kita memiliki A suatu matriks M kali M dengan vektor-vektor kolom yang bebas linear, maka A itu dapat dinyatakan sebagai A kali Q kali QR, di mana Q adalah matriks M kali N dengan vektor kolomnya ortonormal, dan R itu adalah matriks N kali N atau matriks persegi, tapi di sini spesifiknya merupakan matriks segitiga atas yang invertible. Sebagai contohnya kita bisa menghitung dekomposisi QR dari matriks A seperti yang ada di situ. Jadi kita punya matriks A, kita menentukan vektor kolom dari matriks A. Setelah proses Gram-Schmidt diperoleh vektor kolom yang ortonormal, yaitu V1, V2, dan V3. Nah, selanjutnya matriks R itu dihitung dengan bentuk yang seperti itu, dan kita dapatkan dekomposisi QR dari matriks A seperti yang tertulis. Berikutnya ini adalah latihan yang bisa diselesaikan. Kemudian selanjutnya adalah best approximation dan least square. Nah, misalkan kita memiliki P adalah titik di R3, W adalah bidang yang melalui titik asal Q dan titik yang terdekat dengan titik P. Jika U sama dengan OP, maka proyeksi U di W sama dengan vektor OQ, dan panjang vektor U min proyeksi vektor U di W adalah jarak minimal antara titik P dengan bidang W. Misalkan U akan diaproksimasi oleh vektor di W, berarti akan ada vektor error, yaitu vektor U dikurangi W dengan W elemen dari himpunan vektor W. Aproksimasi terbaik dari U adalah vektor yang mempunyai panjang U min vektor U min W minimal, yaitu proyeksi dari vektor U di W. Untuk selanjutnya, bicara tentang least square problem, diberikan suatu sistem persamaan linear AX sama dengan A kali vektor X sama dengan vektor W dengan M persamaan dan N di sini tidak diketahui, maka akan dicari vektor X yang meminimumkan panjang dari AX min B terhadap hasil kali dalam Euclid di Rn. Vektor X ini dinamakan solusi least square dari persamaan AX sama dengan B. Nah, berikut ini misalkan W ruang kolom dari A untuk setiap matriks X berukuran X kali 1, maka perkalian AX adalah kombinasi linear dari vektor-vektor kolom di A. Bisa disimak selanjutnya. Kemudian sebagai catatan di sini, mohon maaf typo ya, sistem normal dari N persamaan dengan, catatannya ya, sistem normal terdiri dari N persamaan dengan N unknown, dan sistem normal konsisten karena dipenuhi oleh solusi least square dari AX sama dengan B. Dan sistem normal mungkin mempunyai banyak solusi. Di dalamnya di situ akan terdapat dua teorema yang nampak. Kemudian selanjutnya kita punya teorema juga yang ketiga di sini terkait jika A adalah matriks M kali N dengan vektor kolom yang bebas linear, maka untuk setiap matriks B N kali 1, sistem persamaan linear AX sama dengan B mempunyai solusi least square dan unik
seperti nampak pada situ. Dan jika W ruang kolom dari A, maka proyeksi ortogonal dari vektor B pada W adalah seperti yang ini. Nah, untuk selanjutnya berikut ini contoh bagaimana kita mencari solusi least square dari sistem linier yang diberikan dan mencari proyeksi ortogonal vektor B pada ruang kolom A. Untuk selanjutnya, sistem normal A transpos dari A X sama dengan A transpos dari B. Itu ya penyelesaiannya. Di sini jika basis suatu ruang vektor diubah, kita ke change of basis ya. Jika basis dari suatu ruang vektor itu diubah dari basis lama B menjadi basis baru B aksen, maka akan terbentuk hubungan antara V dan VB aksen ya di sini. Nah, seperti yang tertuliskan di situ. Sehingga secara umum jika kita mengubah basis lama dari suatu vektor V yaitu dari B yang berisikan himpunan vektor U menjadi basis baru B aksen yang dengan himpunan vektor V, maka VB sama dengan P kali VB aksen, di mana P adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah matriks koordinat vektor basis baru terhadap basis lama, dan di sini P disebut sebagai matriks transisi basis dari B aksen ke B. Nah, ini contoh untuk change of basis ya, dengan cara satu maupun dengan cara yang kedua secara langsung nilainya akan sama. Selanjutnya jadi di sini bisa disimpulkan bahwa I sama dengan P inverse. Nah, untuk teoremanya sendiri, jika P adalah matriks transisi dari suatu basis B ke B, maka P invertible P aksen adalah P inverse adalah matriks transisi dari B ke B aksen. Jika P adalah matriks transisi dari suatu basis ortonormal ke basis ortonormal lain pada suatu ruang vektor, maka P adalah matriks ortogonal, yaitu P inverse sama dengan P transpose. Nah, ini latihannya. Kemudian berikutnya ortogonal matriks. Definisinya di sini, matriks persegi A mempunyai sifat A inverse sama dengan A transpose, disebut sebagai matriks ortogonal. Matriks persegi A disebut ortogonal jika dan hanya jika A kali A transpose sama dengan A transpose kali A sama dengan 1, dengan teoremanya yaitu A itu ortogonal dan juga vektor-vektor baris maupun vektor kolom dari A itu membentuk himpunan ortonormal di Rn dengan hasil kali dalam berikut. Untuk teorema selanjutnya, di situ inverse dari matriks ortogonal itu juga ortogonal, perkalian matriks ortogonal itu juga ortogonal, dan jika A ortogonal maka determinan A sama dengan 1 atau negatif 1. Untuk teorema selanjutnya menyatakan bahwa A itu ortogonal sehingga panjang dari A kali vektor X itu sama dengan vektor X, dan A kali vektor X dikalikan Y. Vektor Y sama dengan X kali Y. Selanjutnya di sini contoh untuk kita menyatakan bahwa A adalah matriks ortogonal. Nah, ini contoh berikutnya. Karena terbukti A kali A transpose itu sama dengan I, jadi A di sini disebut sebagai matriks ortogonal dan inversenya itu, serta ini latihan yang bisa diselesaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dari saya, Ita Muciwayuni, SPP Pendidikan Matematika Universitas 11 Maret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas 11 Maret, bercita-cita luhur membangun negara.